Bagaimana dengan hadis Nabi SAW, ada seseorang yang sudah melakukan amalan ahli surga dan jarak ke surga sudah dekat, namun jika Allah menetapkan di neraka maka akan masuk neraka. Berarti surga neraka ditetapkan Allah. Bagaimana letak keadilannya? Jadi hadisnya begini bunyinya. Ini terima kasih penanyanya, ini masalah takdir, bagus nih. Ya, kalau saya punya hadiah sudah saya kasih hadiah lagi nggak bawa. Jadi hadisnya berbunyi begini. Ada orang melakukan perbuatan ahli surga sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal saja. Lalu dia melakukan perbuatan yang berhubungan takdir Allah. Di sini makna sabakah, dia didahului dengan perbuatan yang dia lakukan, maksudnya dia memilih perbuatan yang bisa membawa ke dalam neraka, gitu kan. Maka dengan perbuatan yang satu itu, perbuatan neraka tadi, membuat dia masuk neraka dulu. Tetap masuk surga nanti. Tapi karena dia berbuat nih banyak amal soleh, terakhir sebelum dia meninggal, subhanallah, ikhtiar dia sendiri, dia berzina misalnya. Terus rubuh hotelnya, mati. Yang tadinya dia sudah sholat, sudah jaga ibadah, tapi pada saat itu tergoda dilakukan. Dia mati dengan berbuat dosa besar kan. Maka masuk neraka gara-gara itu. Kata Nabi SAW sebaliknya, seseorang di antara kalian berbuat perbuatan ahli neraka, dosa sampai tidak ada antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal. Kemudian lewat takdirnya Allah, artinya dia memilih takdirnya Allah, perbuatan ahli surga. Perbuatan ahli surga, misal taubat nasuha, gitu kan? Kemudian dia mati, maka dia masuk surga. Pastilah masuk surga, dia taubat, gitu kan? Orang tidak pernah sujud. Saya pernah ceritakan kisahnya tentang Khuwairik, ya, kalau tidak salah namanya, seorang Yahudi yang masuk Islam hari Sabtu pagi tahun 3 Hijriah. Itu pas hari perang Uhud terjadi. Waktu mendengar, ya, peperangan akan terjadi, dia pun akhirnya memanggil orang-orang Yahudi, mengatakan, "Hai Yahudi, kalian tahu nih Nabi nih, sudah dalam kitab kalian Taurat, dan dia sedang memanggil kita berjihad di jalan Allah. Kalau kalian tidak mau beriman, tetap ada dalam kitab Taurat, kita harus mendukung kalau orang membela jalannya Allah. Berarti kan harus ikut nih." Kata orang-orang Yahudi apa? "Ini hari Sabtu, kami nggak mau ikut-ikut, Sabtu tuh nggak boleh berperang." Alasan, gitu kan? Maka dia pun pulang, dia pun pergi ke nama Nabi SAW, dia syahadat, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau ikut perang." Kata Nabi SAW, "Silakan." Itu di waktu duha. Kita jam 8 pagi, jam 9 pagi, berangkatlah pasukan. Uhud ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ini ibaratnya kota Madinah, Uhud itu cuma di sini. Kalau dari Masjid Nabawi ke Uhud itu cuma 3 km kurang lebih jaraknya, dekat sekali. Dulu ini Madinah, di sini ada pintu gerbang, ini Uhud. Jadi sebenarnya Uhud sekarang masuk Madinah, ya, masuk dalam kota Madinah. Cuman dulu ada benteng untuk pemukiman masyarakat, Uhud di luar benteng itu. Karena kalau untuk buat bentengnya Uhud itu kan besar sekali, maka tidak masuk dalam kotanya. Nah, keluarlah pasukan Nabi SAW ke gunung Uhud ini untuk melawan orang-orang Quraisy. Subhanallah, baru saja berkecamuk perang, si Khuwairik ini terbunuh, mati syahid. Apa kata Nabi SAW? "Siapa yang mau lihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun di umur hidupnya, ini orangnya." Syahadat, perbuatan akhirnya perbuatan ahli surga. Ini yang dimaksud hadisnya. Jadi maksud ini bukan berarti di sini dikatakan lalu bagaimana letak keadilannya. Masalahnya pemahamannya terhadap hadis, gitu kan? Jadi maksud ini adalah perbuatan dia sendiri. Makanya kita harus peka menangkap sinyal Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sinyal Allah. Kalau kita mau berbuat perbuatan dosa, coba peka. Pasti kita rasa ada hambatan-hambatan tuh. Pasti ada kayak berat melakukan, ada halangan, ada yang lihat, gitu kan? Ada telepon, ada halangan hujan. Ada saja subhanallah halangan, gitu kan? Tidak bisa. Yang paling sering kata ulama itu sinyal agar seorang hamba tidak berbuat dosa, ketakutan. Selalu Allah kasih ketakutan. Ketakutan luar biasa, was-was. Nggak ada orang buat dosa itu berani, nggak ada. Pasti takut. Itu sinyal Allah. Tapi sayangnya dia kadang-kadang cengkal. Tetap aja dijalani sama dia. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada orang yang masuk neraka wala yahliku illal halik, kecuali orang yang dasarnya mau memang mencelakakan dirinya.
Karena kita kalau tidak buat dosa itu, apa masalahnya? Orang kalau tidak ke karaoke, kalau tidak minum khamr, kalau tidak berzina, kenapa? Putus tangannya, buta matanya, nggak ada apa-apa, gitu kan? Nggak ada apa-apa. Pada sementara dia bisa lakukan hal-hal yang halal. Allahu a'lam, itu yang dimaksud.